Pertanyaan dari Mas Ambon Belahan di situ adalah paket C itu diakui pemerintah enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sukses untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel PKBM Jaya di tahun yang baru ini, tahun 2021. Semoga para sedulur, para saudara dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu sehat badannya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing kembali ya, atau menjawab sebuah pertanyaan dari teman-teman subscriber di PKBM Jaya. Jadi pertanyaan hari ini dari Mas Ambon Belahan, paket C itu diakui pemerintah enggak ya? Halal enggak hukumnya? Oke, jadi nanti saya akan jawab pertanyaan dari Mas Ambon Belahan. Bagi yang baru mampir ya, jangan lupa ya tekan subscribe-nya, kemudian like, komen serta share agar video ini bisa mencerahkan, bisa menginspirasi, bisa memberikan pengertian atau pemahaman bagi anda-anda semua yang ingin kejar paket A, B maupun paket C. Oke, kita lanjut. Jadi pertanyaan dari Mas Ambon Belahan di situ adalah paket C itu diakui pemerintah enggak ya? Halal enggak hukumnya? Nah, ini saya akan jelaskan pertanyaan dari Mas Ambon Belahan. Nah, di sini saya akan mengutip dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia ya. Kemudian Jakarta tahun tanggal 23 Juni 2006, nomor 107 MPN MS 2006, hal edaran tentang program kesetaraan. Surat ini ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, kemudian Kepala Staf TNI Angkatan Darat, kemudian Kepala Staf TNI Angkatan Laut, yang keempat Kepala Staf TNI Angkatan Udara, yang kelima Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang keenam Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang ketujuh adalah Rektor Universitas atau Direktur Politeknik, Ketua Sekolah Tinggi. Jadi surat ini oleh Menteri Pendidikan Nasional ditunjukkan untuk pada kepala-kepala staf badan-badan ini agar ketika lulusan paket C misalkan mendaftarkan CPNS, mendaftar TNI, mendaftar kepolisian serta mendaftarkan kepegawaian negara, kemudian daftar kuliah itu diakui ijazah atau lulusannya diakui oleh tersebut karena diberitahukan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Jadi saya intinya saja, jadi untuk lulusan paket C atau lulusan paket A setara SD, paket B setara SMP, atau paket C setara SMA ini sudah jelas diakui oleh negara. Surat edarannya sudah jelas dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Di sini bunyinya ya, saya akan bacakan. Dengan hormat memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, di sini pasal yang pertama, kemudian yang nomor 2 adalah Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bab 3 pasal 12 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Jadi sini tadi nomor 1 tadi adalah mendapatkan hak berhak mendapatkan pendidikan ya. Karena pendidikan tidak cukup di pendidikan non formal ya, karena pendidikan formal non formal dikejar paket ini adalah pendidikan yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA. Mengapa tidak terjangkau? Misalkan keterbatasan umur, keterbatasan biaya, keterbatasan masalah sosial, maka ketika mendaftar di sekolah formal tidak memungkinkan ya, maka bisa kita belajarnya atau sekolahnya di pendidikan non formal, yaitu pendidikan kejar paket A, B, dan C. Jadi ijazah paket ini diatur dengan undang-undang, haknya sama ya.
dengan sekolah formal. Jadi jangan khawatir ya untuk para yang putus sekolah akibat ekonomi, akibat masalah sosial, akibat mungkin hal-hal yang tidak memungkinkan untuk sekolah formal, bisa melanjutkan di sekolah non formal, yaitu kejar paket ABC. Kemudian yang ketiga, peraturan undang-undangnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menganut sistem multi entry dan multi exit. Nah, multi entry ini adalah banyak memasukkan, atau yang multi exit itu banyak keluarnya. Jadi bisa masuk dan bisa keluar. Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu ya. Kemudian pasal yang B, pasal 5 ayat 5 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat ya. Jadi di sini kita bisa pahami ya, pendidikan sepanjang hayat, mengingat dikejar paket A, B, C ini adalah pendidikan yang tidak ada batasan usia, adanya batasan minimal atau batasan usianya maksimalnya nggak ada. Jadi berapapun usianya, ketika sudah memenuhi syarat, misalkan ya minimalnya udah memenuhi, berapapun usianya diterima di pendidikan kesetaraan. Jadi jangan khawatir yang udah tua, yang udah nenek-nenek, udah kakek-kakek, udah punya anak dan sebagainya itu masih tertampung atau diterima dengan pendidikan kesetaraan. Jadi jangan khawatir. Jadi bahasanya adalah pasal 5 ayat 5 ini pendidikan sepanjang hayat. Kemudian yang ketiga, yang C, pasal 13 ayat 1 yang menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan non-formal, pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Ya, jadi di situ ada formal, non-formal, dan informal. Nah, jadi saling melengkapi dan memperkaya di sini adalah ketika tidak tertampung di pendidikan formal, misalkan terbatasan usia, terbatasan biaya, terbatasan masalah sosial. Biasanya kalau masalah sosial kan dikeluarkan dari formal, maka bisa melengkapinya adalah di pendidikan non formal ya. Jadi jangan khawatir para sedulur-sedulur semua yang putus sekolah bisa mendaftar di kejar paket ya. Yang keempat adalah pasal 26 ayat 3 dan penjelasannya yang menyatakan bahwa pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD, setara SMP, setara SMA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C ya. Itu ya. Jadi 3 itu untuk pendidikan kesetaraan. Yang kelima adalah pasal 26 ayat 6 yang menyatakan bahwa hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Ya, jadi saya khawatir di sini ya, hasil dari lulusan paket ini sudah diatur oleh Undang-Undang pasal 26 ayat 6 ya. Itu yang menyatakan bahwa hasil pendidikan non formal atau kejar paket ABC ini setara dengan pendidikan formal SD, SMP, SMA. Jadi jangan khawatir. Karena lembaga yang mengeluarkan ijazah paket ABC ini adalah lembaga yang sekarang ini sudah ber-NPSN seperti sekolah formal ya. Jadi jangan khawatir, bagi lulusan-lulusan paket ini ijazahnya sangat diakui. Namun saya perlu mengingatkan kembali, jadi kadang masih ada oknum-oknum yang memandang sebelah mata atau memain jual beli ijazah. Jadi hindari itu ya, karena sekarang lembaganya jelas ya. Jadi di sini dalam surat Menteri Pendidikan Nasional ini, intinya dengan ini berikan bahwa intinya dalam surat ini adalah setiap orang yang lulus ujian kesetaraan paket A, paket B, atau paket C masing-masing memiliki hak eligibilitas yang sama dengan dan setara dengan berturut-turut pemegang ijazah SD atau SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA, SMK atau madrasah aliyah untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, di sini ketika lulusan paket A itu berhak mendaftar juga bisa di sekolah SMP atau MTS. Sama halnya juga lulusan SMP atau lulusan paket B bisa mendaftar di SMA, madrasah aliyah, serta SMK. Kemudian sama halnya juga untuk lulusan paket C ini bisa mendaftar di universitas negeri maupun swasta di seluruh Indonesia.
bahkan luar negeri juga ya. Kemudian yang kedua, ini inti dari surat ini, status kelulusan program pendidikan kesetaraan paket C memilih hak eligibilitas yang setara dengan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja. Nah, di sini juga diatur ya untuk lulusan paket C ini, lulusan paket A, B, C ini ketika melamar kerja juga seyogyanya semua perusahaan atau PT itu yang misalkan ini saya contohkan menerima lulusan SD atau setara SD, maka lulusan paket juga bisa berhak mendaftar atau bisa diterima dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian lulusan SMP bisa paket B berarti bisa untuk mendaftar di PT. Lulusan paket SMA dan sederajat maka haknya yang sama, lulusan paket C juga bisa mendaftar di PT ataupun perusahaan-perusahaan yang menerima persyaratan yaitu lulusan sederajat, lulusan SMP sederajat. Jadi jangan khawatir ya untuk lulusan paket C ini. Paket ini sangat diatur oleh undang-undang, jadi legalitasnya sangat jelas. Yang ketiga, setiap lembaga diminta mematuhi ketentuan perundang-undangan tersebut di atas agar tidak diindikasikan melanggar hak asasi manusia. Jadi bagi para lembaga ini ya, ada himbauan dari pemerintah agar bisa mematuhi ketentuan perundang-undangan dalam ini. Dalam prosesnya kejar paket ini harus sesuai undang-undang, jadi sesuai juknis. Jadi jangan main-main dengan ijazah, itu main jual beli ijazah tanpa proses dapat mengeluarkan ijazah. Jadi itu yang salah. Dan dalam kenyataannya ini yang merusak citra pendidikan kesetaraan ya ini adalah yang jual beli ijazah ini. Maka bagi kawan-kawan lembaga, ayo kita benahi lembaga kita bersama-sama agar lembaga kita bisa atau lulusan kita nanti bisa benar-benar tidak diragukan oleh dunia pekerjaan ataupun dunia kepemerintahan. Jadi situ ya, lulusan paket itu sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 107/MPN Menteri Pendidikan Nasional MS/2006 ya. Jadi jangan khawatir ya Mas Ambon Belahan, ijazah paket ini adalah kedudukan hukumnya jelas, kemudian hukumnya jelas halal ya. Jadi jangan khawatir bagi anda semua yang putus sekolah, ayo bergabung di pendidikan kesetaraan karena ijazahnya juga disetarakan dengan ijazah yang formal ya. Oke, mungkin ini sharing dari saya seputar pendidikan kesetaraan. Semoga ini bisa menginspirasi, bisa mencerahkan bagi anda semua yang ingin kejar paket namun masih ragu, mamang ataupun intinya ragu ya, nanti ijazahnya bisa buat kerja enggak, ijazahnya nanti bisa buat kuliah atau tidak ya. Jadi jangan khawatir, jelas ketika nanti ada oknum-oknum yang tidak menerima ijazah tersebut, bisa ditunjukkan suratnya ini nanti ya, surat Menteri Pendidikan Nasional tahun 2006 yang masih berlaku sampai sekarang ya, karena tidak ada revisi ya untuk surat edaran ini. Jadi bagi anda semua ini semoga bisa bermanfaat. Ayo bagi yang pendidikan yang tertunda bisa lanjut lagi ya pendidikan kesetaraannya, karena memang pendidikan ini bukan suatu sumber atau yang menentukan kesuksesan kita, namun maka akan lebih sulit ketika kita tidak berpendidikan ya. Jadi pendidikan itu sangat penting ya bagi semua orang ya. Oke, semuanya semoga bisa bermanfaat ya. Kemudian yang baru bergabung jangan lupa tekan subscribe-nya, karena subscribe ini bisa bermanfaat. Like, komen, serta share-nya agar nanti ini video ini bisa mencerahkan sedulur-sedulur semua yang ada dimanapun berada. Oke, terima kasih. Apabila salah kata saya mohon maaf. Saya Heri. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Salam sukses untuk kita semua. Salam pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.